Kemudian perjuangan Waqidiyah. Waqidiyah sudah jelaskan, kemudian perjuangan. Apa yang dikandung mana perjuangan itu? Di dalam ART kemarin dibahas yang diambil daripada ADRT atau PDPRT yang ada tapak asmani bayai itu perjuangan itu bersungguh-sungguh usaha lahir dan batin untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, di samping umat dari rusaknya keimanan. Itu perjuangan. Kok diri kita, kok keluarga kita, kok umat itu di belakang? Itu semua sudah dipikirkan, digali oleh Mbah Romoya. Otomatis Mbah Romoya itu menyelaraskan langkah-langkah kalamullah, langkah-langkah Al-Quran. Dasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Anfusukum alaikum naro. Hei wong kang duweni iman, anfusakum selametno awakmu ahlikum. Sapa sing duweni hak warismu ya kuwi anak turunan bojomu saka neraka. Sing bahane watulan manungsa. Ngriku. Jadi intinya perjuangan itu sebenarnya itu. Bahaya itu menekankan kita untuk berjuang supaya kita bisa melakukan perintah Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ku angsakum naro. Pon jelas. Dasarnya itu bayai. Usaha bersungguh-sungguh lahir dan batin untuk menyelamatkan diri kita, angsakum ahlikum, keluarga kita, di samping umat. Intinya beliau menggagas itu diselaraskan, disamakan dengan Al-Quran. Karena beliau sebagai man mistahakakamullah. Maaf bagi yang berwakidiyah, itu Gus Wakidiyah beliau pernah dawuh. Semenjak Quran diciptakan, belum ada ilmu seperti di Wakidiyah. Sudah beliau. Otomatis kalau beliau sudah seperti itu, beliau sudah pas sebagai iman mistahakakamullah. Kenapa boleh itu sebenarnya? Sekarang kita sebagai makhluk sosial tanpa bisa hidup tanpa interaksi dengan manusia lain, atau dengan kata lain, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Terus kalau kita lihat Quran, ya, Azariyat 56 kata Allah, lan aku orang teman manungsa jin kejaba ibadah bareng aku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Jelas yang dikandung maksud saya Allah tidak menciptakan jin manusia kecuali ibadah kepadaku. Hadin hadirat. Itu bahasa langit. Bahasa Quran. Bahasa falak. Kalau diterjemahkan dengan bahasa kita, aku Allah orang bakal ngejin lah manungsa, mong ibadahnya aku. Di sini kejaba itu mong, tidak lain, hanya ibadah kepadaku, aku Allah. Ngoten. Mungkinkah kita? Pertanyaannya, mungkinkah kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan lain, apalagi kodrat ilahiyah sebagai makhluk hidup, ya, harus tidur, harus makan, harus segala mengek perasaan kehidupan.
Nggak mungkin. Pada pengertian yang sebenarnya, teng bahasa bumi, bahasa fana, niku setiap berkedipnya mata, angger munggah medu nafas, awal di kutu ibadah Allah. Napa kita sakit nglampahi niku? Yakin pun sakit. Beliau Mbah Romoya menciptakan kunci yang dinamakan lillah, li rasul, ya. Billah dan bi rasul. Mbah Yai membagi dua dalam ibadah, vertikal ke atas, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Horizontal, menyebar ke samping, hubungan dengan manusia lain. Nah, dalam mengisi bidang syariat nyuti ya masuki niku napa niku kalih bunyai Nur Masuki niku jagongan tempekan bareng jamaah bareng diniati lillah ibadah. Pacare ngukur lemah diniati ibadah pun ibadah. Lek kita terapkan sebagai konjak Al-Quran, insya Allah kita sakit terapkan kalam hasil ciptaan Allah yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa digantikan. Ngoten. Itulah yang dimaksud Mbah Yai, mulai Quran diciptakan belum ada ilmu seperti diwahyukan. Di samping wakidiyah itu petunjuk ilmu ketauhidan, di samping ajaran wakidiyah itu sebagai petunjuk ketauhidan, juga daripada pengeterapan atau ijawantah daripada syahadat yang pertama dan kedua. Semenjak Quran diciptakan, bagaimana kita melakukan syahadat di dalam sholat? Maaf, hadirin hadirat. Syahadat di dalam mendirikan sholat, pengertiannya tidak sama dengan syahadat di dalam masuk Islam. Tidak sama. Syahadat di dalam sholat harus kita dirikan sebagai layaknya kita mendirikan sholat. Harus kita jawatakan, kita manifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin? Bagaimana cara menjawatakan syahadat yang pertama? Itu pun sudah perjanjian kita kepada Allah dalam roh. Sebelum nyawa ditiupkan ke dalam sekuat dari yang hina. Yang menghasilkan tiga piagam. Kan itu. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang kami sembah. Aku bersaksi, aku melihat, aku ndeleng. Orang enak Tuhan yang patut disembah kejaba Allah. Kalau itu dalam sholat harus kita ijawantahkan, kita buktikan dalam setiap munggah medu nafas. Nah itu bagaimana kuncinya? Lillah. Dalam setiap gerak-gerik kita yang tidak maksiat kita niati lillah. Itu sudah merupakan daripada manifestasi daripada pengeserapan syahadat di dalam sholat. Kalau syahadat di dalam masuk Islam itu hanya syarat. Syarat sahnya kita sebagai umat Islam setelah kita belum Islam atau mu'alaf berbeda dengan syahadat dalam sholat. Maka itu kata-kata dirikanlah sholat. Saya belum pernah mendengar kata-kata lakukan sholat. Di mana-mana tempat, bahkan di penjuru manapun, dirikanlah sholat. Karena di dalam sholat itu kita harus mengeterapkan, mengejawatakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai layaknya kita manusia yang berketuhanan yang Maha Esa. Kan ngoten. Sebagaimana
manifestasi daripada syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan sekaligus kasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat li Rasul sebagai pengeterapan yukti syariat. Dan bi Rasul sebagai rasa terima kasih kita, syukur kita kepada beliau Rasulullah karena beliau sudah menunjukkan kebenaran kepada kita. Kalau kita tidak bi Rasul, maka kita tidak bisa bersyukur kepada Allah. Atau bukan orang yang bersyukur kepada Allah. Dengan kata lain, bukanlah golongan orang yang bersyukur kepada Allah. Dikatakan, belumlah orang bersyukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Apalagi beliau kekasih Allah, penyelamat kita semuanya.